Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat malam, Bapak Ibu semua. Kali ini kita ketemu di hari terakhir di workshop 32 JP integrasi Google Site, Quizzes, dan Canva dalam merancang portal website pembelajaran yang akan dipandu oleh pemateri hebat kita, Andi Supkan Esos Guru dari SMA Negeri 2 Lubuk Linggau, Google Certified Educator Trainer, Leader GEG Lubuk Linggau, Quizzes Certified Trainer, Wadah Inspring Teacher, pengajar praktek gelombang angkatan 6 dan 9. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Baba. Selamat malam Pak Chandra. Oke, silakan Baba. Oke. Baba senyum-senyum aja nih. Ya, ayo udah kamu ambil alih aja Oke. Bapak Ibunya ya. Ya, terima kasih Mama Zi. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Pertama-tama saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kemarin ya materi kita bukan materi evaluasi dari 3 hari terakhir kegiatan kita, dikarenakan hari Kamis itu adalah jadwal tetap kepulangan saya ke lain kabupaten dan lain provinsi. Mau tak mau saya minta keringanan sama Mamazi untuk dipindahkan ke hari Jumat. Kalau dipaksakan kemarin ya nggak terkejar kita. Saya sampainya habis Isya waktu Indonesia bagian barat. Sementara teman-teman di bagian timur, tengah berarti udah jam 10, jam 9 kan. Dan pasti itu tidak akan efisien. Baiklah Bapak Ibu, malam ini sih kita agendanya cuma ngobrol-ngobrol saja terkait progres apa tugas Bapak Ibu sekalian. Jikalau ada kendala, nanti kita diskusikan sama-sama. Siapa tahu nanti kalau saya nggak bisa jawab, mungkin teman-teman yang lain bisa jawab atau kasih solusi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini saya izin dulu ya. Saya izin dulu dengan Bu Muslifa ada di sini, Bu Muslifa. Ini saya izin untuk menampilkan tugas beliau seperti itu ya. Bu, oh ini sebentar saya buka dulu. Bu Muslifa mana ya? Oh ini. Saya buka dulu tugasnya. Nah, setelah saya baru bagiin rekamlah share screen-nya. Oke, bagikan suara, kemudian bagiin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini udah kelihatan? Gimana Bapak Ibu udah kelihatan? Sudah Di Pak, sudah. kolom chat tolong dibalas ini apa dikasih ini Bu kalau udah kelihatan. Alhamdulillah. Nah, Sudah ini Pak. adalah tugas dari Ibu Muslifa ya. Nah, di sini beliau dari tampilannya sudah sangat keren nih. Nah, maksud saya Bapak Ibu perhatikan permainan warna gitu kan. Jadi Google Site-nya itu sebenarnya sih bisa ditambah-tambah warna di sini ya. Tapi itu tadi jangan sampai nanti semua warnanya tabrakan gitu. Jadi kesannya malah nggak enak dilihat seperti itu ya. Nah, ini yang punya Bu Muslifa secara visual sudah sangat sangat menarik sekali nih ya, ada animasinya, kemudian ada foto beliau. Nah, ada ininya running text ucapan selamat datang. Kemudian ini nih, ini udah keren sekali. Nah, udah keren sekali. Kita lihat di bab 1. Nah, ini nih di halaman bab 1 ya. Nanti Bu Musdalifah boleh nanti di ini dikasih keterangan bab 1 atau ya Bu ya. Diedit bab 1 baru dikasih apa itu zat adiktif. Nah ini udah sangat sangat keren sekali Bapak Ibu. Udah lengkap ini. Ini ada gambarnya, kemudian masih belum ada keterangan. Ini nih pakai pakai ini dia ya, pakai grup yang diciutkan ini udah ada penjelasannya. Kita lihat selanjutnya kelompok zat. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini yang belum
Belum ada itu adalah video pembelajaran, kemudian kuisis ya, kuisis untuk evaluasi ya, untuk apa? Ya evaluasi, kemudian lembar kerja peserta didik. Nanti silakan Ibu dilengkapi ya. Kita lihat contoh gambar. Nah, ini boleh nih. Keren Ibu, keren ya. Nah, sedangkan untuk itu ya Bapak Ibu, untuk pengumpulan tugas jangan lupa nanti yang diklik ini logo ini ya Bapak Ibu ya. Yang logo ini Bapak Ibu sekalian. Salin ini ya yang sudah dipublikasikan. Nah, ini nih. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian yang dikumpulkan. Oke. Sejauh ini sudah sangat baik sekali. Tinggal nanti ditambahkan ya saja Bapak Bu Ibu Muslifah ya. Nah, kalau memang ini bab pertama, boleh ditambahkan itu nama babnya ya. Jadi biar apa? Biar manajemennya rapi dalam apa? Untuk menyusun materi seperti itu. Oke, terus apa lagi ya? Saya stop dulu. Bapak Ibu, yang lain ada yang mau ditanyakan terkait apa materi dan tugas kita kemarin? Pak, saya belum paham yang untuk kuisis ya. Nanti kita ulang lagi seperti itu. Ada Bapak Ibu? Oh iya tadi sih ini ya, Ibu. Yes, yang saya pertama ini satu nih, yang guru Ya, nih, sih. apa? Apakah juga dia bikin apa? Wajib bikin kuis atau bagaimana? Yang untuk guru ya Bu ya. Ya, Nah, ya dia bikin sementara kuis anak-anak, itu. kalau anak-anak, maksudnya ini untuk anak-anak TK nih, Ah, ah. yang tidak Jadi bisa apa? bisa bikin kuis. Nah, teman saya ada Bu di apa? Di PAUD juga dia bikin Hmm. kuisis tuh, tapi cara mainkannya itu dikontrol oleh guru gitu. Jadi nama nama Oh, permainan misalnya jawaban permain anak-anak tapi guru yang ini, begitu? iya benar ya. Anak-anak tinggal pilih yang mana, yang mana. Jadi tetap guru semua yang menjadi kontrolnya. Namanya permainannya itu tepuk dinding, Ibu. Jadi Apa? kuisnya itu tepuk dinding. Tepuk dinding. Nah, karena gini apa hasil kuisnya itu yang sudah dibuat ketika dimainkan kan guru saat teman guru tersebut dia menghubungkan laptopnya ke Infocus ya Bu ya. Ah, Oh, iya, jadi kan ditembakkan tuh ke dinding. Jadi tertampillah di situ anak-anak suruh milih, Bu. Misalnya jawaban A, dia akan tepuk dinding A gitu, Bu. oh, Dinding B, dinding yang ada huruf C segala macam pilihan gandanya kan. Nah, setelah ya. itu nanti si guru yang mengontrol untuk pertanyaan selanjutnya. Hmm. Apakah benar, apakah salah. Jadi ya memang suasana di PAUD itu jadi lebih seru lagi ketika anak-anak belajar pun pertanyaannya nggak berat-berat. Di apa? Di Mereka aset yang bikin sudah gambar saya saja, siap. yang disebut DP gambar. Iya benar bebas. Di aset yang saya berikan itu kan ada apa ya huruf-huruf A B C D ya Bu ya gambar-gambar. Iya, Boleh iya. tebak huruf, tebak angka ya tinggal kreativitas guru-gurunya Bu. Bisa tebak tebak gambar. Iya benar. Di sekolah Ibu kalau ada yang fokus boleh nanti dimanfaatkan rame-rame ya. Saya punya yang fokus sudah rusak kemarin, Pak. Oh ya, ajukan lagi bantuan Bu. Iya, tidak pernah dapat bantuan, Pak. Itu beli sendiri, beli itu. Oh ya Cuma mudah-mudahan. kebetulan kemarin ada orang pinjam rusak, itu tidak jadi lagi pakai. Iya 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 iya. Oke Bu, semangat Ya, ya Bu ya. ya. Terima kasih Oke, banyak, kita Pak. sama-sama Ibu. Kita lihat dulu pertanyaannya. Boleh ulang kembali membuat kuisis, kemudian boleh ulang kembali cara membuat Canva. Oke, kita ulang ya. Pertanyaan dari Bu Muli Twisi sama Bu Tini. Kalau membuat kuisis ini maksudnya membuat kuisnya atau buat akunnya, Bu? Membuat akunnya atau membuat kuisnya? Oke, kita coba ya. Kita coba ya buat buat ini ya, buat apa kuis ya. Sebentar. Pak, kita Kita bagi layarnya terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita simulasikan ya.
Bagikan layar dulu. Oke. Nah, saya pakai akun Bu Lega saja ini. Nah, untuk membuat kuis di Quizizz, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu silakan ketikkan di sini di kolom pencarian atau di sini boleh ya. Tapi kan Bapak Ibu biasanya di sini ya. Ketikkan di situ Quizizz. Nah, Quizizz. Z ujungnya ada 2. Kemudian klik enter. Nah, ini tampilannya ya Bu. Ini kemudian kita klik yang paling atas. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kemarin kita sudah simulasi dari buat menggunakan AI ya, kecerdasan buatan. Nah, ada lagi Bapak Ibu misalnya males banget lagi males dan lagi butuh butuh cepat ya. Misalnya di sini langsung cari aja di sini Ibu. Ketika misalnya tema 1 kelas 1 SD misalnya. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini akan muncul semua soal-soal yang sudah dibuat oleh guru-guru se-Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Nah, di sini jumlah soalnya pun Bapak Ibu bisa apa? Batasi. Misalnya, saya cukup 1 sampai 10 aja. Maka yang muncul di sini adalah kuis-kuis yang jumlah soalnya maksimal 10 pertanyaan. Seperti itu ya. Nanti untuk memperkecil pencarian lagi, pilih kelas di sini Bapak Ibu sekalian. Mau TK ya, kalau TK kan kinder ya. Kemudian kelas 1 nih, karena tadi saya kita coba kelas 1 dulu. Kelas 1. Nah, jadi akan muncullah di sini semua soal tema 1 kelas 1 SD seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jenis soal. Nah, soalnya mau apa Bapak Ibu sekalian? Mau pilihan ganda kah? Mau susun ulang kah? Mau menjodohkan kah? Atau isian singkat ya? Atau lihat lebih banyak lagi. Nah, ini adalah semua jenis soal yang sudah tersedia di Quizizz saat ini ya. Dan itu bisa Bapak Ibu akses dengan menggunakan akun Belajar ID. Kalau nggak pakai akun Belajar ID tetap bisa diakses, cuma dibatasi Bapak Ibu ya. Cuma dibatasi jumlah soal yang bisa diakses seperti itu ya. Nah, di sini mata pelajarannya apa? Tinggal diklik-klik saja Bapak Ibu. Lihat lebih banyak. Nah, di sini lengkap. Di ini namanya perpustakaan Quizizz ya. Nah, di sini kita cari dulu deh. Kita lihat lebih banyak lagi. Nah, di sini banyak lagi ininya Bu, mapelnya. Tinggal Bapak Ibu cari sesuai mapel yang Bapak Ibu ampu. Pak, bisa nggak? Misalnya kepala sekolah atau pengawas. Bisa nggak Pak kami bikin apa pakai Quizizz? Bisa saja. Bisa untuk Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, dan Bapak pengawas itu bisa untuk ice breaking ketika misalnya lagi ngisi materi apa ya, ngisi sosialisasi apa, bisa dipakai untuk ice breaking. Nanti tinggal diketikkan saja situ, misalnya ice breaking apa gitu. Jadi muncul soalnya untuk mencairkan suasana ketika Bapak Ibu mengisi materi atau sosialisasi. Nah, bahasanya juga lengkap Bapak Ibu. Ini ya. Tuh. Nah, cara menggunakannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini misalnya kita pilih yang ini ya. Tema 1 kelas 1 SD. Nah, ini sudah masuk ke akun kita. Sudah masuk ke akun kita. Caranya gimana? Caranya di sini salin dulu Bapak Ibu, salin dan edit. Nah, ketika disalin dan edit, maka ini akan jadi punya kita. Akan jadi punya kita ya. Ini anggaplah kita selesai ya, simpan ya. Kita lihat dulu nih hasilnya bagaimana. Nah, kita cari di perpustakaanku. Nah, udah jadi punya kita kan ini kan yang tadi yang punya guru lain kita pilih kemudian kita salin dan edit. Misalnya telah selesai mengedit, kita simpan dan ini jadi punya kita Bapak Ibu. Sebegitu mudahnya si Quizizz ini memanjakan guru-guru ya. Nggak perlu buat soal lagi misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu memang ada waktu ya silakan
buat soal sendiri. Kalau nggak ada ya tinggal seleksi saja soal-soal yang ada di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tinggal nanti langsung dimainkan ke peserta didik atau nah untuk memainkan ke peserta didik pun ada banyak pilihan Bapak Ibu ya. Ini saya simpan dulu. Ada banyak pilihan, simpan di folder. Oke. Ada banyak pilihan Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu mau cara mainnya seperti apa ya. Cara mainnya seperti apa. Apakah mau permainan langsung seperti itu ya, ataukah dijadikan PR ya seperti itu, bebas ya, atau dijadikan bentuk evaluasi review ya, juga bebas seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana Bu siapa tadi ya? Kemudian Pak, memasukkan ke Kan ke ini ke Google Site. ah, Oh iya, oke siap Ibu. Sebentar ya. Nah, kita mundur sedikit. Pak, siswa kami kelas 10 belum boleh ada yang misalnya ya, siswa kami Pak ada yang boleh ada yang punya gadget ada yang tidak. Itu solusinya bagaimana Bapak Ibu? Gampang. Bapak Ibu soal yang sudah Bapak Ibu buat ini tinggal Ibu download saja. Download, ya kan? Nah, kemudian tinggal di print. Nah, ini nih. Tinggal di print dan di fotokopi sejumlah siswa yang tidak punya gadget misalnya. Jadi yang siswa tidak punya gadget juga bisa tetap mengerjakan soal tersebut dalam bentuk cetak seperti itu. Jadi ya memang dimudahkan lah Bapak Ibu. Bentar ya. Saya lihat perpustakaan. Nah, misalnya kita mau main nih. Mainnya apa dulu? Ya, seperti itu kan. Nah, kalau kita sematkan di apa? Dia kan tipe mainnya ada langsung Bapak Ibu di sini ya. Ada langsung dan ada kalau langsung main langsung berarti Bapak Ibu apa ya? Menjadi kontrol ya eh, ketika kuis itu berlangsung ya walaupun tidak berada di tempat dia sifatnya online dan langsung. Kemudian Bapak Ibu misalnya mau menugaskan dia sebagai PR, kemarin sudah kita bahas seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin disematkan di apa? Di Google Site, saran saya itu dalam bentuk evaluasi saja yang sifatnya formatif dan tidak butuh kita mencatat hasil nilai mereka. Jadi mereka memang mengakses kuis itu memang hanya untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka seperti itu ya. Caranya gimana? Nah, di sini ada review Ibu. Ini kalau kita mau masukkan ke ini ya, ke apa? Ke Google Site ya. Di sini ada review Ibu. Diklik reviewnya. Nah, ini yang akan tampil di gadgetnya siswa Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Dia bisa tantang temannya nih ya. Nah, di sini dia akan melawan komputer, Bapak Ibu sekalian. Mereka akan melawan komputer ya. Nah, misal seperti ini nih. Kalau dia apa main berdua dengan temannya, maka yang muncul di sini nama dia dan nama temannya dan nama apa lawan-lawan yang lain ya. Kita ini saja ya, kita apa? Kita pencet apa? Kita dulu ya kita mau lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini nih, sini dia. Lagi nanti ya. Ya. Kalau dia banyak salah maka peringkatnya akan turun. Tapi itu tidak ada laporan nilainya ya Bapak Ibu sekalian. Laporan nilai tidak ada beda kalau dengan main langsung atau dengan PR itu ada bentuk laporan nilainya. Nah inilah yang akan ini kan namanya naik atau turun di sini. Nah itu mereka bisa bermain sampai 2 menit nggak masalah. Dan tidak dinilai sifatnya hanya ukur kemampuan. Itu Bapak Ibu sekalian. Hapus saja musiknya. Nah, ini yang link inilah yang akan kita sematkan di Google Site Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, ini atau naik atau turun ini nama kita ya. Nah, dia
tidak ada jumlah soal apa, tidak ada nilai Bapak Ibu sekalian yang akan masuk ke laporan kita karena sifatnya dia evaluasi formatif yang nggak perlu penilaian seperti itu. Sabar Bapak Ibu. Nah, di sini ya bisa lihat kembali ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang hal yang akan kita sematkan di apa? Ini saya ambil kuis matematika saja kayaknya ya. Nah, ini matematika nih, bentar ya. Jadi yang Bapak Ibu ambil itu sini ya. Ini Bapak Ibu klik review karena dia sifatnya cuma hanya untuk evaluasi ya. Klik review Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang Bapak Ibu ambil atau di sini ya. Di sini boleh atau di sini. Klik sebarkan ini ya. Di sini boleh. Nah, ini akan muncul di sini Bapak Ibu. Bagikan tautan. Nah, ini yang Bapak Ibu klik. Nah, salin link. Kelihatannya Bapak Ibu ya. Klik salin link. Kita pergi ke apa? Uh, uh, kita pergi ke kelas kita. Ya, kita mau tambahkannya di bagian mana? Seperti itu ya. Bab 1. Kita coba misalnya tambah di bagian ini nih. Setelah ini kita tambahkan di sini. Bisa nggak? Bisa. Bisa saja Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya di sini tambahkan gambar deh ya seperti itu ya. Kembali ke sisipkan. Kemudian misalnya kita mau mau apa? Mau masukin gambar ya. Boleh langsung atau boleh ini pakai ini. Saya pilih pakai ini saja Bapak Ibu karena di sini nanti saya mau kasih keterangan untuk peserta didiknya. Kita klik. Saya pengen ada kuisnya ada logo gitu ya. Klik upload. Ingat Bapak Ibu kemarin sudah dibagikan itu ya, sudah dibagikan apa aset ya di link yang sudah saya sematkan. Saya misalnya pakai button yang mana ya? A- atau jangan pakai button deh, kita cari yang lain ya. Saya pakai misalnya karakter. Karena tadi siswa SMA, saya pakai klik SMA misalnya ini nih. Nah, saya pakai ini misalnya ya. Nanti gambarnya terserah kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, menambahkan link yang tadi, Bapak Ibu klik ini nih, logo rantai. Klik logo rantai, kemudian kontrol paste. Nah, itu. Kemudian terapkan. Nah, di sini, di bagian ini Bapak Ibu, di bagian ini nih ada tempat meletakkan keterangan. Nah, di sini akan saya tulis misalnya silahkan misalnya kan gitu ya. Silahkan klik gambar saya nah, gitu ya, misalnya untuk memainkan memainkan kuis. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Boleh dikasih emoticon boleh ya gitu. Nah, apa mau kasih emoticonnya terserah Bapak Ibu ya. Nah, misalnya itu deh saya kasih ini. Nah, ini udah nih. Sekarang untuk memastikan bahwa link permainan tadi sudah apa? Sudah include di dalam gambar ini Bapak Ibu, kita preview terlebih dahulu ya. Preview terlebih dahulu dan klik pratinjau. Nah, kita lihat nih. Udah berhasil nggak ya gitu ya. Di gambar ini tadi ya Bapak Ibu. Nah, dari sini nih kursornya berubah. Ini tanda panah, ketika di sini dia akan berubah tuh. Nah, ini berarti sudah aktif. Kita buktikan tinggal ini ya, tinggal klik Bapak Ibu. Nah, maka si anak murid akan diajak bermain ke sini. Saya pastikan coba ya, ini saya apa?
Saya tutup dulu, kemudian saya publikasikan. Nah, publikasikan lagi. Nah, saya minta Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu untuk cek. Saya klik ini ya, link yang sudah dipublikasikan. Saya klik salin link, saya kirim ke kolom komentar. Coba deh Bapak Ibu yang lagi aktif boleh di apa? Diakses link yang saya kirimkan. Kemudian silakan scroll ke bawah, cari gambar yang anak SMA lagi pakai buku itu, kemudian gambarnya diklik. Nah, seperti itu. Bisa ya? Oke, alhamdulillah berarti berfungsi ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu untuk menautkan link tadi ke dalam gambar di Google Site dan bisa langsung digunakan oleh peserta didik kita untuk bermain-main sampai belajar, mengevaluasi atas materi yang baru Bapak Ibu sampaikan gitu. Alhamdulillah kalau bisa. Di Quizizz ada menu peningkatan AI itu bagaimana? Ibu Mela ya. Ibu Mela sebelumnya udah pernah pakai Quizizz, Bu? Boleh balas di kolom chat, Bu. Udah pernah pakai Quizizz belum? Bisa ya, Bapak Ibu ya? Nah, kemarin kita sudah simulasikan, Ibu, mulai dari apa? Mulai dari pembuatan akun Quizizz ya di malam Kamis ya, malam Kamis. Kemudian kita sudah bahas fitur-fiturnya, kemudian kita sudah bahas cara membuat soal menggunakan artificial intelligence. Jadi dia ada 3 tuh, bisa melalui dokumen ya, Word atau PDF, juga bisa dari video di input langsung muncul soal, kemudian buat manual seperti itu. Bapak boleh dipraktekkan cara merubah bahasa di web Quizizz menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita coba lagi ya. Yang Canva setelah ini ya, Bapak Ibu, yang Canva tadi mana ya? Mode fokus maksudnya ya. Oke, bentar ya. Boleh ya, walaupun bukan per bab, oke lah kita bolehkan saja ya. Tapi ingat Bapak Ibu, yang penting 5 rubrik tugas atau 5 komponennya ada ya. Ada video, ada gambar, ada animasi, ada lembar kerja peserta didik, dan ada kuis untuk evaluasi. Membuat ulang, oke ya, ini buat LKPD. Kita ke kuisis dulu ya. Nah, kalau ke mode kertas, nanti ya Bu ya, kalau untuk barcode-nya sudah saya sematkan di link, nanti Bapak Ibu silakan download, itu yang berwarna ya. Kalau Bapak Ibu downloadnya di web Quizizz itu yang hitam putih ya. Kalau mode fokus ini Bu, dia mode ujian Bapak Ibu, dan ini hanya ada di SND kalau lebih maksimalnya. Dia di akun belajar ini ada juga, cuma lebih lebih maksimal lagi itu di akun SND ya, School and District. Kita coba yang merubah dulu ya. Merubah settingan bahasa di Quizizz. Oke, bentar ya. Oke, kita kembali ke akun quiz kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan di bagian profil ya, di bagian profil atau pengaturan. Antara dua ini ya, kita cek dulu di pengaturan. Nah, di pengaturan Bapak Ibu silakan scroll ke bawah. Kemudian ada bahasa di sini. Misalnya bahasanya masih bahasa Inggris. Nah, seperti ini ya. Anggaplah ini bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris ya.
Berarti Bapak Ibu klik ke setting terlebih dahulu ya. Di sebelah kiri Bapak Ibu klik setting, maka bisa saya yang lain dulu ya. Oke, ini anggaplah bahasa bahasa dia adalah bahasa Bahasa Inggris ya. Kita pengen rubah ke bahasa Indonesia. Bapak Ibu perhatikan di sebelah sini di bagian bawah dari nama kita, profil kita, Ibu cari yang namanya setting. Kemudian sini akan muncul ini ya, ketika klik setting, geser ke bawah Bapak Ibu, pilih bahasa atau language ya. Ini masih bahasa Inggris, klik tanda panahnya di sini, kemudian cari deh bahasa kita apa, bahasa Indonesia. Klik. Oke, dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia, kemudian tinggal Bapak Ibu simpan ya. Yang ini jangan dirubah Bapak Ibu ya. Yang lainnya jangan dirubah, cukup ini aja. Simpan perubahan. Nah, maka otomatis bahasa kuisis kita sudah dalam berbahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, kemarin ada yang nanya profil tuh ya. Nah, di sini ya. Ini profil gitu ya. Nah, apalagi Bapak Ibu, yang ini ya permainan fokus ya. Kita cari yang ini dulu yang mode kertas ya, atau mode kertas ya. Nah, mode kertas ini Bapak Ibu yang harus diingat. Yang pertama dia soalnya minimal 10 Bapak Ibu ya, minimal 10 pertanyaan. Itu yang pertama. Kedua, dia tidak bisa dia hanya support dengan soal pilihan ganda Bapak Ibu ya. Hanya support dengan soal pilihan ganda dan hanya 4 option jawaban A, B, C, D, karena barcode-nya itu kan segi 4 tuh ya. Jadi dia hanya support 4 ya, 4 ya. Bapak Ibu break dulu sebentar ya. Ini lagi azan. Ntar ya, nanti kita sambung lagi. Saya pause dulu ya rekamannya. Oke, kita coba dulu yang Ibu uh, oh ya, Ibu Hasnawi ya. Oke. Ada yang berbagi layar ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke ya, kita bagi layar dulu ya Bapak Ibu. Kita ke yang pertanyaan Bu Asnawi dulu ya. Ini saya tutup dulu deh, biar nggak terlalu berat ya kerjanya. Kita masukkan kita menghias ini dulu ya. Hmm. Bentar, saya lupa. Nah, di sini mungkin ya. Nah, sini Ibu ya. Misalnya kita cari home di sini ya, kita untuk mengganti emoticon di halaman depan ya. Nah, ini ya. Bapak Ibu silakan arahkan saja kursornya ke sini Bapak Ibu ya. Klik kursor mouse-nya di kiri ya, klik ya. Ini tercopy ya, ada keterangan. Kembali ke site kita karena kita mau menyisipkannya di halaman home ya, ini akan kita ganti. Nah, kita sudah di halaman home. Di sini Bapak Ibu di halaman ya. Nah, ada titik 3 Bapak Ibu, arahkan kursornya ke sini, ada titik 3, ini diklik Bapak Ibu. Diklik, pilih properti. Ya, ulang lagi ya. Arahkan kursornya ke sini, ada titik 3, diklik kan kiri, kemudian pilih properti Bapak Ibu. Pilih properti, klik properti. Nah, ini home ya. Ini boleh dirubah ya, boleh dirubah, nggak masalah. Posisikan di belakang home, kemudian Ctrl V. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka yang logo rumah tadi akan terpastikan di situ. Klik selesai. Nah, kita ke yang bab 1 ya.
Bab 1 misalnya akan saya cari buku. Nah, enter. Nah, ini ada buku Bapak Ibu sekalian. Ya, klik saja bukunya, gambar bukunya, maka akan tercopy. Kembali lagi ke kelas, ke site kita. Ingat, arahkan kursornya ke keterangan ini, maka akan muncul titik 3 Bapak Ibu. Klik titik 3-nya, kemudian pilih properti ya, posisikan di sebelum bab 1. Ctrl V atau paste. Nah, ya, klik selesai. Nah, udah ya, langsung publikasikan Bapak Ibu. Nah, kemudian dipublikasikan lagi. Nah, maka tampilan site kita pertinjau ya, akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini udah berganti dia. Home ini yang bab 1-nya ada gambar buku ya gitu. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Oke ya, yang untuk menambahkan emoticon di Google Site kita. Oke ya, untuk menghias lah ya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu ini tadi masalah yang paper mode ya. Saya sudah ada di YouTube bikin tutorialnya Bapak Ibu sekalian. Yang pasti itu anggaplah ini sudah jadi ya soalnya ya 10 soal. Dia minimal 10 soal Bapak Ibu. Baru bisa di apa? Dimainkan ya seperti itu ya. Baru bisa dimainkan ya. Ini Nah, ketika ingin memainkan tadi, Bapak Ibu silakan klik mulai sekarang. Misalnya Bapak Ibu mau main paper mode ya, paper mode. Nah ini adalah jenisnya Bapak Ibu permainannya. Nah, sini Bapak Ibu silakan ke bagian bawah Bapak Ibu ya, klik model mau apa paper mode-nya. Nah, gitu. Di sini langsung ada petunjuknya Bapak Ibu sekalian ya, langsung ada petunjuknya. Pertama, cetak QR untuk siswa kita udah punya ya. Kemudian kalau bisa biar kertas barcode yang bisa dipakai oleh teman-teman guru yang lain, silakan dilaminating Bapak Ibu sekalian, dilaminating biar bisa dipakai lama ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, di handphonenya Bapak Ibu sekalian sudah terinstal aplikasi Quizizz ya. Sudah terinstal aplikasi Quizizz seperti itu Bapak Ibu, yang menggunakan akun yang sama. Menggunakan akun yang sama ya Bapak Ibu ya. Misalnya akun yang sama maksudnya di sini akun yang di Bapak Ibu akses melalui laptop, akunnya harus sama yang di handphone seperti itu ya. Bapak Ibu install aplikasi Quizizz-nya di Play Store, kemudian masuk dengan menggunakan akun yang sama. Kemudian di handphonenya di sini disetting dulu, mulai ya. Nanti Bapak Ibu siapkan dulu data siswanya ya, data siswanya Bapak Ibu ya. Ya ini kan ada perintahnya nih, buka aplikasi seluler Quizizz untuk memulai kuis ya gitu. Nah kita harus install dulu Bapak Ibu ya. Nah ini belum bisa mulai ini, itu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu arahkan saja, bacakan soalnya ya. Kemudian Bapak Ibu silakan arahkan handphonenya ke barcode yang dipegang oleh siswa. Tapi yang pertama-tama nanti masukkan dulu nama-nama siswanya ya Bapak Ibu. Nanti di video tutorial sudah saya buat seperti itu. Oke, yang terakhir itu pertanyaannya tentang peningkatan AI tadi ya. Sebelum kita, nah ini Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu atur lagi soal yang sudah ada tadi. Tadi ada 10 soal ya kelas 1 SD. Ini menambahkan soal ya, menambahkan soal pertanyaan serupa. Tinggal Bapak Ibu klik aja nih. Maka nanti dia akan menambahkan sistemnya, si AI-nya akan menambahkan soal seperti itu ya. Nah, simpan perubahan.
Oke, kemudian, nah 3 pertanyaan sudah dimasukin ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita cek ada tidak berubah atas semuanya. Nah, sini ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal dicek satu per satu seperti itu. Nah, sudah tuh jadi 13 soal ya, dia nambah otomatis Bu ya. Kemudian Ibu mau meningkatkan dengan apa lagi tuh? Memperbaiki kesalahan tata bahasa. Kita kan sering tuh ya, lagi ngetik soal misalnya ada yang double huruf, misalnya ada, ya pokoknya tata bahasanya kacau banget deh. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini ya, klik ini coba. Nanti narasi-narasi yang ada pada soal dan jawaban akan apa? Akan diperbaiki ya. Tapi tidak semuanya selalu berhasil seperti ini nih, ya. Kemudian yang terakhir peningkatan AI-nya diterjemahkan kuis ya. Terjemahkan kuis. Mau ke bahasa apa Bapak Ibu? Bahasa Spanyol, bahasa apa? Terserah nanti ya. Nah, ini banyak pilihannya ya. Kita coba dulu ya. Ini saya belum coba semuanya ya. Karena biasanya kan kita pakai bahasa Indonesia. Kita coba misalnya terjemahkan ke bahasa Inggris. Tingkatkan kuis. Kita lihat dulu gimana dia. Nah, jadi sudah berhasil Ibu ya. Nah, anggota tubuh yang digunakan untuk melihat udah jadi bahasa Inggris dia. Seperti itu ya. Kita coba simpan, simpan atau hapus saja ya. Kita coba ke bahasa yang lain, misalnya bahasa Arab ada nggak ya? Arabik. Nah, ini Arabik. Kita coba ya. Tingkatkan kuis. Nah, ini udah jadi bahasa Arab nih, yang guru-guru bahasa Arab. Nih, ini saya nggak tahu nih ya bahasanya apa ya. Guru bahasa Arab yang tahu ya itu ya. Nah, ini Bapak Ibu manfaat dari apa peningkatan AI tadi ya. Ini ya. Ini sebenarnya masih bisa banyak ya, tapi nggak mungkin kita coba satu-satu karena konteks kuis ini adalah Google Site. Nanti apabila memang teman-teman tertarik untuk mengupas lebih dalam lagi tentang kuis dari A sampai Z, nanti diusulkan saja ke panitia ya. Karena dalam waktu dekat ini panitia juga lagi mengadakan workshop tentang kinerja yang periode Juli Desember 2024 plus pengajuan kenaikan pangkat ya untuk angka kredit. Nanti Bapak Ibu yang masih bingung materi itu silakan daftar untuk kegiatan berikutnya ya. Oke, kemudian yang terakhir itu tentang Canva ya, tentang Canva yang tidak ini saya hentikan dulu deh. Yang bukan akun belajar ID ya, yang bukan akun belajar ID. Pak, bagaimana menyematkan template PPT? Saya lihat ada template PPT di bagian. Oh, bisa, bisa. Nanti template PPT-nya harus diupload ke Google Drive-nya dulu ya, Bapak Ibu ya. Download, upload ke Google Drive, baru bisa disematkan di Google Site, gitu ya. Oke, Pak Bayu, mohon izin bertanya, Pak Subhan jika menggunakan Google Site, bagaimana menggunakan PC? Sangat bisa. Justru lebih enak Pak Bayu ketika tatap muka sinkronus ya, Pak Bayu bisa menyisipkan kuis itu secara permainan secara langsung ya. Jadi Pak Bayu bisa langsung buat saat itu juga kuisnya langsung disisipkan, nggak nyampe 5 menit ya, nggak nyampe 5 menit, langsung masukkan ke Google Site, posting, kemudian silakan nanti bagikan ke ke pesertanya, mau melalui barcode boleh, melalui link boleh. Sebenarnya lebih enak itu Pak, lebih enak sinkron, sinkronus ya. Jadi lebih suasananya memang lebih hidup. Saya kalau lagi ngisi workshop luring Pak, pasti menggunakan Quizizz tuh untuk ice breaking dan lain-lain yang bisa. Nah, itu ya Pak Bayu ya, semoga menjawab. Mak, izin bertanya untuk mengubah soal Quizizz jadi pilihan ganda. Maksudnya membuat soal pilihan ganda ya Bu ya, Bu Rasdiana. Sebentar ya, kita coba dulu ke yang Canva tadi Bapak Ibu.
Kita coba lu ke Canva tadi. Ini saya sebentar ya. Ini kan akun Belajar ID. Saya coba dulu pakai akun yang apa? Yang apa ya? Bentar ya. Sabar, sabar, sabar. Saya pakai akun yang non belajar ID ya. Saya pakai akun mana ya? Nah ini nih. Canva ya. Bentar Bapak Ibu. Oke ya, saya bagikan layar dulu. Udah kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Nah, sini ini pakai gmail.com ya, Bapak Ibu ya. Ini pakai gmail.com, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Andi Subhan, gmail.com gitu ya. Guru Sosiologi 99 @gmail.com ya. Oke, nih. Tetap sama Bapak Ibu, prosesnya sama ya. Prosesnya sama, kita mendaftar apabila belum punya akun ya. Prosesnya sama persis karena si Belajar ID ini pun sebenarnya akun Google, cuma domainnya di custom oleh pemerintah. Ya tampilannya tapi seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini ya. Bentar ya, saya rubah ke akun pribadi saya ini. Nah, ini adalah akun yang ini ya bukan Belajar ID ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sama persis Bapak Ibu. Bedanya kalau di Belajar ID ya tampilannya beda karena dia sudah rilis fitur yang baru ya ini ya. Ntar kita lihat perbedaannya dulu ya. Nah, beda ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan terbaru dari Canva yang menggunakan akun Belajar ID. Kalau di sini adalah akun Canva yang gratisan gitu. Tapi fiturnya sama Bapak Ibu. Fiturnya sama. Seperti itu. Hanya beda di tampilan saja. Gitu ya. Cara penggunaannya bagaimana? Sama persis. Misal kemarin kita mau buat apa ya template ya. Nah, LKPD ya. Misalnya kita ketikkan di sini worksheet. Nah, worksheet untuk TK ada, untuk preschool ada, kita sembarangan saja lah ambil ya. Sama persis Bapak Ibu. Nah, ya kan sama kan? Sama. Cuma yang bikin beda itu tadi Bapak Ibu, ketika kita mau ini apa? eh, Ketika kita mau apa ya? Mau download. Nah, ini sama persis. Kita pilih dulu mana LKPD yang mau digunakan ya, kita klik kemudian kita gunakan template. Nah, di bawah ini kan ada keterangan template ini berisi elemen berbayar seperti itu ya. Berarti kalau nggak mau kena bayaran, Bapak Ibu desain dari awal tuh, desain dari awal tuh kemudian, misalnya saya pilih ya, sebentar ya, kita tutup dulu, kita ke ininya dulu, kita pilih dokumen kosong misalnya ya. Misalnya kita pilih lembar kerja ini ya. Nah ini kosong Bapak Ibu. Nah di sini kita akan mendesain dari awal. Mendesain dari awal di sini ya. Dan ini ya memang sedikit butuh apa ya? Sedikit butuh waktu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita cari dulu misalnya elemen yang akan dibutuhkan ya. Nah, kita cari di sini nih elemen ya. Pengen misalnya di sini ada ini nih. Taruh di sini ya Bapak Ibu. Kita mendesain dari awal lah pokoknya gitu. Nah, taruh di sini, taruh ya. Ntar kita angkat dulu nih. Nah, ini gratisan semua ini nih. Nah, di sini ya. Nah, kemudian masukkan teks ya. Teks, nah, tambahkan judul karena untuk judul ya ini boleh kita perkecil Bapak Ibu. Nah, misalnya gini ya. Nah, misalnya kita bikin di sini lembar kerja peserta didik gitu ya. Lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah yang versi gratisan ya dari gmail.com yang bukan edu ya, bukan pendidikan ya. Ini kita tarik nih. Seperti itu ya.
Nah, kalau kita punya aset sendiri, oh ya nggak apa-apa. Nah, ini masukkan di sini nih. Klik, masukin di sini. Nah, terus kita rubah lagi warnanya ya. Kita blok dulu, rubah warna, warna putih misalnya. Nah, udah jadi warna putih tuh. Nah, ini kita misalnya kita kelompokkan di blok semua, Bapak Ibu. Kemudian ada bacaan kelompokan, udah kelompokan terus terus di bawah. Nah, ya kita hias sendirilah pokoknya Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita cari elemennya yang buku misalnya ya. Buku gitu ya. Nah, kita mau mencari apa-apa di ini ya Bapak Ibu ya, di elemen ini ya untuk mencari aset-aset ya. Itu pun juga nggak semuanya gratis. Nah, kita cari buku nih, misalnya pakai buku yang ini nih, yang ini misalnya ya. Kita kecilin. Nah, ini pun berbayar Bapak Ibu. Nah, ini nah, ada watermark. Jadi aset-aset yang di sini yang ini ada watermark itu bagi yang berbayar ya, karena kita akunnya ini apa kita akunnya gratisan, bukan belajar ID. Maka setiap aset yang kita akan gunakan muncul watermark seperti ini Bapak Ibu. Dan itu ya apa ya? Ya tidak menarik lah ya gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini aja nih kita kecilin. Ya pintar-pintar kita lah. Kita mendesain dan ada konsep seperti itu ya. Elemen ya kita cari lagi di misalnya apa ya? Terakhir digunakan nah, ini ya. Nih, kita kecilkan lagi tuh. Nah, ini misalnya nih di sini nih ya. Nah, kita kasih lagi tuh tulisannya ya. Misalnya T. Ya, kita kasih teks ya. Ini kita hapus dulu deh. Kita kasih teks, tambahkan sedikit. Nah, ini sedikit teks saja nih. Ini kita rubah misalnya menjadi nama gitu ya. Nah, kita rubah nama. Kita kecilin, tarik ke atas. Nah, kita rubah dulu ini posisinya. Rata kiri, kecilin. Nah, ini nih. Nah, untuk mempercepat Bapak Ibu, ini kita blok dulu ya. Ganti warna putih ya, biar jelas. Nah, kita rubah ini misalnya kita apa ya? Bentar ya. Biar cepat biasanya ada nama, ada kita kelompokkan dulu Bapak Ibu. Kita duplikatkan tuh nama kelas absen misalnya seperti itu. Nah, kita susun aja Bapak Ibu. Ya, pokoknya Bapak Ibu harus butuh waktu deh dalam mendesainnya ya. Nah, seperti itu. Nah, di bawah ini tinggal Bapak Ibu hias ya. Hias, kemudian kasih pertanyaan segala macamnya. Nanti, anggaplah ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Sudah jadi ya. Kalau sudah jadi, tinggal dibagikan. Tinggal dibagikan, kemudian pilih itu tadi, template. Ingat ya, tautan template. Nah, ini nih, tautan template. Kemudian dapat nih, tautan template-nya sudah diproses oleh Canva ya, buat tautan template. Nah, ini tinggal kita salin nih. Salin, maka kita pergi ke Google Sheet kita, Bapak Ibu. Tinggal kita pastekan di situ. Nah, itu udah kita bahas ya. Cara paste segala macamnya, mau Bapak Ibu pastekan di mana. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Gimana sejauh ini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oh, kalau oke kita kembali ke yang Ibu Rusdiana. Kalau Ibu mau bikin pilihan ganda, Bu, bisa pakai AI. Caranya dengan kemarin ada sudah saya simulasikan, atau mau bikin sendiri juga boleh, nggak masalah ya. Yang AI kemarin silakan Ibu tonton di video hari kemarin ya. Kalau mau bikin dari awal sendiri ya seperti biasa, tetap masuk ke akun apa Quizizz kita, Bapak Ibu ya. Ntar ya, nih misalnya nih buat dari awal ya. Quizizz ya. Quizizz. Nah, kalau mau buat sendiri dari awal, tidak menggunakan AI atau tidak menggunakan soal dari orang lain, Bapak Ibu tinggal klik buat. Sudah masuk ke akun Quizizz-nya, Bapak Ibu klik buat. Nah, klik buat, klik Quizizz ya. Nah, di sini buat dari awal. Kalau ini dua ini dia menggunakan AI ya, Bapak Ibu ya. Buat dari awal nih. Sini. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal pilih mau pilihan ganda kah? Oke, kita bikin pilihan ganda. Nah, maka di sini akan muncul soal untuk pilihan ganda.
Nah, karena saya di SMA, nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan ya. Di SMA itu biasanya 5 option jawaban ya. Silakan tambahkan di sini, tambahkan dulu. Nah, ini baru kita ketikkan soalnya. Ini yang manual ya, Bu ya. Atau bisa copy paste. Misalnya Ibu punya file di Word atau di Google Dokumen, soal tinggal copy paste saja nih. Misalnya saya pengen buat soal satu misalnya. Nah, saya pilih ini kan. Saya soalnya pengen itu. Sinyal ya, kita cari. Ah, ini udah nih. Ini bisa di crop ya, Bapak Ibu sekalian, bisa di crop atau bisa di apa, diatur lah pokoknya. Seperti itu ya. Simpan. Ini misalnya contoh soal bergambar ya. Nah, ini. Sini soalnya misalnya siapakah presiden misalnya ya, ke satu Republik misalnya ya, Indonesia misalnya seperti itu ya. Nih. Ya. Nah, jawabannya di sini Bapak Ibu ya. Ketika misalnya IR Soekarno misalnya kan. Kemudian misalnya IR misalnya seperti itu. Bisa lagi misalnya nih ya. Hmm, misalnya sini. Nah, ini. Nah, tinggal Bapak Ibu tandai dulu jawaban yang benar. Sini ya. Nah, kemudian klik simpan. Atur dulu waktunya ya. Berapa detik. Nah, anggaplah ini standar lah ya 30 detik simpan soal. Udah. Seperti itu aja Bapak Ibu. Kemudian mau pertanyaan kedua tinggal bagian bawah ini nih. Ya. Tambahkan pertanyaan seperti itu. Dan seterusnya sampai selesai. Kemudian simpan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya stop dulu. Gimana Bapak Ibu? Ibu Rita? Bisa input manual, bisa memakai AI. Kalau memakai AI, ingat yang Bapak Ibu upload itu harus materi yang di dalamnya tidak ada soal ya. Bisa dari Word, bisa dari PDF ya. Filenya PDF boleh, Word boleh. Tapi ingat dalam materi tersebut tidak ada soal, hanya materi saja. Maka akan diproses oleh Quizizz menjadi soal dan kemudian maksimal soalnya itu 15. Paling minimal 5. Tinggal kita pilih saja. Misalnya saya ingin bikin soal 20 ya berarti 2 kali upload. Pertama 10, kedua 10 atau pertama 15 yang uploadan kedua pilih 5 soal. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemarin udah kita bahas ya, barusan saya jelaskan lagi Bu Rasdiana ya. Nggak mesti input manual ya Bu ya, tapi Bapak Ibu bisa langsung input file materinya dalam bentuk Word atau PDF. Pastikan lagi di dalam materi tersebut tidak ada soal. Nah, kemudian setelah jadi soalnya, tinggal Bapak Ibu rubah apakah mau menambahkan gambar di soal atau di jawaban. Kemudian mau mengedit waktu dan poin juga bisa. Ketika soal sudah jadi, Bapak Ibu edit lagi seperti itu sesuai kebutuhan. Begitu ya Bu Rasdiana, semoga menjawab ya. Ada lagi Bapak Ibu yang tadi menambahkan bab ya kalau nggak salah di Quizizz ya. Oke, cara menambahkan bab itu bukan bukan menambahkan bab sih sebenarnya, menambahkan halaman ya Bapak Ibu ya. Nah, halaman itu nanti mau dikasih keterangan apa?
langsung nama materi nggak masalah, nama bab kita misalnya biar lebih teratur ya kita kasih nama bab seperti itu ya. Caranya tetap Bapak Ibu kembali ke mana ya? Ke LKPD-nya, ke LKPD lagi, ke site-nya ya Bapak Ibu, ke site-nya. Nah, di bagian ini kalau ingin menambahkan bab atau halaman, Bapak Ibu silakan pergi ke halaman. Di sebelah sisipkan atau sebelah insert ada halaman atau page yang masih bahasa Inggris. Klik, kemudian pilih tombol plus yang di bawah. Maka akan muncul halaman baru. Nah, sini Bapak Ibu silakan kasih keterangannya. Misalnya kalau kita memang pengen bikin materi per bab, ya sini bikin bab 2. Karena bab 1 sudah ada seperti itu ya. Kasih bab 2 apa nama materinya. Ya, misalnya gitu tuh. Saya nggak tahu materi kedua bab 2 matematika ya. Nih, atau kemudian klik selesai. Nah, udah tambah itu tinggal dihias lagi. Ini kan udah ada ya Bu ya. Bab 1, bab 2. Nah, itu. Kemudian jangan lupa dipublikasikan. Kemudian publikasikan lagi biar perubahannya tersimpan. Kita cek udah masuk apa belum Bapak Ibu ya. Kita cek sudah masuk apa belum. Kita lihat tuh di sini. Nah, udah masuk ya. Bab 1, bab 2. Ini masih kosong bab 2-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk menambahkan halaman atau bab ya. Sebenarnya bukan menambahkan bab sih, menambahkan halaman. Cuman di keterangan halaman itu mau kita isikan bab atau materi selanjutnya seperti itu. Semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau ditanyain terkait tugas? Langsung di ini ya, apa? Pak, bagaimana menyematkan template PPT? Oke, kita coba ya. Menyematkan PPT ya. Ini Bu Deka, karena kan kalau kita kerja secara online itu tergantung banget dengan kondisi sinyal ya Bu ya. Jadi itu kan Bapak Bu Deka download dulu ya, simpan ke apanya simpan ke laptopnya, kemudian kerja dulu secara offline, sudah selesai jadi baru deh diupload ke ini kemana? Ke Google Drive. Jadi nanti tinggal sematkan dari Google Drive. Nah, kita simulasikan ya Bapak Ibu ya. Mas Bulega. Oke, kita coba di bab 1 aja ya, biar nggak banyak tempat. Sisipkan, ingat ya, ingin memasukkan apapun, klik sisipkan ya Bapak Ibu ya. Nah, klik sisipkan. Di sini udah ada drive tuh ya. Udah ada drive tuh. Ada di sini, sini juga langsung boleh. Nah, dokumen atau slide ya. Kita coba yang dari langkah ini dulu ya Bapak Ibu. Klik slide. Nah, maka akan dibawa ke ini Bapak Ibu sekalian. Oh, yang Bu Lega masih kosong drive. Ntar ya saya kembali ke akun saya dulu deh. Oke, saya tutup wishlistnya. Oke, di sini ya. Saya misalnya ini ingin menambahkan materi di bab 1 misalnya ya. Di bab 1. Di bab 1 ya ingin saya tambahkan. Berarti kita pilih sisipkan setelah kita ke apa? Ke bab atau ke halaman yang ingin kita tambahkan materi atau file, kita kembali ke sisipkan. Nah, disisipkan Bapak Ibu sekalian, kita tinggal pilih file apa yang mau kita upload ya. Nah, sini nih di slide misalnya. Itu ya. Nah, di sini kalau Google Drive-nya sudah punya banyak apa isi ya, dia akan muncul nih ya sini ya. Media pembelajaran nih. Misalnya saya klik ini nih. Muncul kata sisipkan, klik sisipkan. Nah, ini udah muncul nih ibu ya. Nah, ini materinya, tinggal diatur saja nih. Nah, tapi itu Pak posisinya di atas, bisa dipindahkan ke bawah Pak? Bisa, di drag aja, drag and drop. Mau taruh di mana ya? Nah, di sini. Nah, taruh di sini nih. Di mana ya? Bebas ya Bapak Ibu ya, mau taruh di mana ya? Saya mau taruhnya di sini misalnya. Nih, udah jadi nih. Nah, ya Bapak Ibu, udah jadi. Ini kok nggak bisa jalan Pak? Karena belum dipublikasikan. Kita publikasikan dulu ya. Kita publikasikan, kita
Nah, baru bisa diakses tuh setelah ditampilkan ya. Kita cek dulu yang presentasi atau slide ya. Nah ini kita cek tuh halaman 2, halaman 3 gitu ya, halaman 4 seperti itu ya Bu. Nih, oke saya kembali dulu. Nah jadi Bu Deka ya seperti itu ya. Misalnya Bu Deka bikin dulu deh, desain dulu. Kalau sinyalnya jelek di daerah Bu Deka kerja aja dulu di apa? Di offline ya, di offline. Kemudian sebenarnya dari Google Slide, dokumen dan spreadsheet juga bisa kerja online Bapak Ibu, tapi mode fitur offline-nya diaktifkan ya. Tapi kalau bisa juga download dulu di kerjakan dulu di PowerPoint-nya ya di laptop, kemudian hasil kerjaan Ibu tadi di slide itu upload ke Google Drive, baru nanti disematkan di Quizizz-nya seperti itu. Quizizz asesmen formatif ya, dan bagi siswa yang ingin berlatih ulang. Gampang sekali Pak Yusuf. Ah, ah. Izin bertanya memindahkan daftar isi ke posisi samping. Oke. Kita ke Pak Yusuf dulu ya Ibu Sri. Pak Yusuf, ini apa? Bisa langsung gini Pak. Bu Vivi itu biasanya jaringan Bu ya, atau dilebarkan nanti ya, ditarik lebar seperti tadi Bu. Pak Yusuf dulu ya. Pak Yusuf misalnya pengen, boleh dibalas dulu Pak. Pak Yusuf ngajar kelas berapa Pak? Di kolom chat. Iya, kelas 7 Kelas 7 mapel. seni budaya. Oke. Ini Ini formatif untuk Pak ya? ya, ini untuk seni teater, Coach. Oke. Oke, kita coba ya Pak ya. Mudah-mudahan di perpustakaan kuisisnya ada ya. Bentar. Saya bagiin layarnya ya. Quizizz. Nah, ini coba ya kita cari dulu ya. Pak Yusuf bisa langsung ke sini Pak. Nah, di sini Pak. Ya, biar cepet ya. Iya, Di iya, Hai iya. ya. Hai Andi, apa yang kamu ajarkan ini misalnya apa tadi Pak? Seni Seni teater. budaya, teater ya. Iya, iya. Seni teater kelas 7 ya. 7. Enter. Nah, ini muncul semua Pak. Oh Nah, iya. ya. Pak Wah, mau iya, pilih yang iya. mana kemudian, nah, misalnya kita ambil sembarangan ya Pak ya. Iya. Nah, kita ambil sembarangan. Nah, ini biar jadi milik kita Pak, harus Bapak salin dan edit dulu. Iya. Klik salin edit. Nah, maka kuis ini sudah jadi punya kita Pak. Cek dulu kan, apa mau ditambahin Oh gambar iya. ya, ya. Simpen. Ini udah masuk ke pengeditan ini Pak. Simpen, anggaplah sudah ya Pak ya. Simpen. Nah, dari mana kita tahu ini jadi punya kita? Kita cari, cek di perpustakaan Pak, biar lebih yakin. Perpustakaanku, klik. Nah, ini udah jadi punya kita Pak Yusuf. Oh iya, betul Di betul. teater kelas 7 di bawahnya Andi Subhan atau Yusuf nanti kan. Ini udah jadi Misalnya kita. nanti ya. Nah, enaknya gitu, tapi tetap lah ya kita cek dulu soalnya ya Pak ya. Nanti Iya. takutnya. Nah, memainkannya untuk mode biar si anak-anak ini formatif, nggak ada penilaian Pak ya. Untuk review aja Pak. Bapak pilih yang review ini Pak. Pilih review, kemudian tinggal salin linknya Pak. Cara salin linknya ada dua Pak. Ini maaf kok tadi kepotong kelihatannya sinyal saya atau gimana Oh, ya? Soalnya oh, putus-putus. siap. Nah, Nah, tolong ini kok kan, sinyal. ini kan sudah punya kita ya Pak ya. Iya, tadi sudah Nah, ya. kalau kita mau jadikan formatif yang sifatnya tidak mengambil nilai dalam Iya, bentuk betul. laporan masuk akun kita cukup gunakan review coach. Ini Pak Yusuf. Oke. Review. Nah, ini ada ini nanti
boleh salin linknya dari sini, ya Pak Yusuf, atau dari sini Pak, sebarkan. Oh iya iya iya. Sebarkan akan muncul di sini Pak. Tinggal ini ada logo rantai Salin. ya, ada logo rantai atau ada di sini barcode, Iya bebas. Nah, misalnya kita coba barcode deh. Nah ini iya. barcode ini tinggal kita screenshot Pak. Oh iya. Bener ya, screenshot nih misalnya nih. Nah, biar lebih keren, weh. Kata anak-anak Pak Yusuf mah keren lah gitu ya. Ini, Keren nih. Siapa dulu ini coachnya ini? jadi misalnya evaluasi kita aja Pak ya. Evaluasi seni, Mesti kayak seni teater misalnya. Oke, kita simpan nih. Simpan. Ini kan kita mau masukkan ke ini ya Coach ya. Pak Yusuf kita mau masukkan ke Google Site kita ya. Gitu. Iya, Ini Google Site saya saja yang saya akan jadi simulasi. iya saya belum bikin ini tugasnya ini. Ya, ini kita ambil ke sini. Ingat, apapun yang akan kita sisipkan itu kita mau masukkan itu gunakan yang namanya menu sisipkan ya. Nah, anggaplah saya buat halaman baru deh yang kosong ya. Praktek misalnya. Hmm. Ini kosong nanti aja kita isi ya ini ya. Nggak perlu ya untuk ini aja ya. Nah, tadi kita mau masukkan itu tadi ya, barcode tadi ya Bapak Ibu ya. Berarti dia dalam bentuk gambar, silakan klik gambar. Upload karena kita udah punya gambar. Kemudian silakan cari di mana file tersebut kita ini Pak, kita apa? Kita simpen. Nah, ini tadi ya Pak ya. Iya. Klik buka lagi Pak. Nah, udah muncul tuh di sini barcode-nya. Tinggal kita kasih keterangan, klik 2 kali akan muncul teks seperti ini Pak. Ulang lagi ya. Klik kiri 2 kali akan muncul menu ini, Pak. Tinggal pilih teks. Nah, silakan kasih perintahnya Ananda scan daku misalnya buat lucu-lucuan. Iya. Nah, biar anak-anak Betul. nggak stres ya Pak ya. Kasih Iya. roket dikit. Nah, gitu. Oke, selesai. Kita publikasikan. Nah, saya minta Pak Yusuf ini kita publikasikan lagi. Saya minta Pak Yusuf tolong scan ini Pak. Kalau lagi megang handphone. Bapak Ibu yang lagi megang handphone, boleh deh scan barcode ini. Ya, Keluar nggak dia? saya minta Soal tadi. HP-nya pinjam. Saya Saya mau juga nyeker. ini coba. Saya juga coba ya, scan ya. Nah, berhasil kok ini Pak Yusuf. Di HP saya berhasil. Bapak Ibu, tolong kasih kolom komentar yang berhasil scan barcode ini Bapak Ibu sekalian. Kita mau lihat berhasil apa enggak. Di HP saya berhasil. Oke, berhasil ya. Berhasil Bu Aswani ya. Terima kasih Bu. Oke. Nah, seperti itu kan kalau kita nampilkan apa ya? Hal-hal yang baru ya karena siswa kita ini Gen Z ya. Iya, Itu berhasil mereka Kak. akan lebih gimana ya Pak? Tertarik gitu Pak ya. Ya, ini berhasil saya sudah Oh, scan. Alhamdulillah. Nanti tinggal siswa mainkan tuh. Dan Berarti ini tidak ada kalau nilai. saya jadi siswa ini munculnya mulai ini. Berarti Ya, siswa langsung iya. mulai sendiri ya. Ya, kita klik mulai, Pak. Coba Pak, mulai Pak. Ya. Alhamdulillah berhasil ya. Oke. Ya, ini punya HP istri nih. Iya. Nah, Alhamdulillah berhasil. Nah, nanti yang apa? Trik-trik seperti itu silakan Bapak Ibu coba ya. Masukin tuh Bapak Ibu guru ya. Masukin tuh di apanya ya? Di Google Site-nya gitu kan. Boleh dari gambar, boleh dari link atau dari barcode. Nah, seperti itu. Anak-anak tinggal scan tuh. Wah, keren nih Ibu ini. Gitu untuk memancing minat anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara memunculkan menunya di samping ya. Ibu siapa tadi? Bu Sri Marah. Oke, Bu Sri ya. Ini Bu cara memancingnya, memindahkannya ke samping. Ibu ya, bentar ya kita halaman depan ya. Ibu silakan klik yang namanya settingan ya. Settingan itu di bagian ini Bu. Nah, setelan ya.
Ini ya. Ini misalnya, nah di sini ada navigasinya atas atau samping. Saya pilih, saya rubah ke samping dulu deh. Ke atas dulu ya. Terus anu Saya rusak ya publikasikan. Publikasikan lagi. Nah, anggaplah sekarang Google Site saya sama dengan yang punyanya Ibu ini ya. Punya Ibu siapa tadi? Ibu Siti ya. Ibu Siti ya. Nah, ini Ibu Siti ya. Nah, menu saya ini ya, sudah di atas ya Bu ya. Sama seperti yang punya Ibu ya. Menunya di atas ya. Nah, cara memindahkannya ke samping, Bu, ya, masuk ke editor, ya. Nah, Ibu klik yang roda bergigi ini, Bu. Roda bergigi ini, silakan diklik. Kemudian, pastikan ininya keterangannya navigasi, ya. Nah, di bagian ini ada keterangan menu kita di mana, di atas atau di samping, ya. Nah, silakan Ibu klik ini, Bu, tanda panah ini. Kemudian pilih yang samping. Oke, dia cuma ada dua ya tempat menunya ya, di atas dan di samping. Nah, setelah ini berubah jadi samping, Ibu langsung klik aja publikasikan. Biar nggak kelupaan ya. Nah, akan dilihatkan dua kolom tampilan yang baru. Nah, ini yang lama, yang saat ini ya. Nah, kemudian kita langsung klik publikasikan. Maka apa menu-menu bab kita akan langsung otomatis berubah di samping Ibu. Nah, sini. Samping ini dia ya, Bu ya. Itu ya, Bu Siti. Saya stop dulu. Semoga menjawab ya. Oke. Oke ya, Pak Ibu. Ini kita sudah bahas semuanya ya. Yang belum, yang guru di bawah Kemdikbud, tapi belum aktif belajar ID-nya, rugi banget ya. Silakan diaktifkan. Tadi kita juga sudah sama-sama coba mengakses Canva pakai akun Gmail ya. Gmail yang gratisan ya. Ya itu jadinya. Kecuali Bapak Ibu cari di marketplace seperti apa yang si Orange ya, Orange iklannya sering muncul, cari di situ aja Canva free misalnya kan. Atau Canva Pro itu udah banyak yang jual tuh. Tapi sistemnya tim ya, Ibu masuk ke timnya mereka gitu itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Insya Allah sudah ini ya, sudah terjawab juga semua ya. Kalau Bu Vivi biasanya itu Bu apa sinyal Bu. Saya juga kalau lagi di Linggau Lubuk Linggau itu lagi ngedrop sinyalnya ketika kita buka Google Site karena sifatnya dia online ya. Apa gambar landing page dan seterusnya itu kadang lambat munculnya. Yang pasti narasi duluan yang muncul-muncul. Yang sifatnya file gambar agak lambat dia muncul. Gitu ya Bu ya. Oke Pak Ahmad Yusuf sudah ya. Sudah, Kos. Iya. Alhamdulillah. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Sudah semua ya kita bahas ya. Tinggal saya tunggu progres tugasnya Bapak Ibu sekalian. Kalau misal saya tanya untuk yang mode kertas itu Nah, bagaimana, Coach? Jadi itu kita saya udah punya soal tadi, benar. terus biar anak-anak Saya kalau nggak apa punya HP gitu. alatnya saya ini apa alatnya saya nggak bawa ke sini Pak di apa di sekolah semua. Karena kan yang barcode berwarna yang saya bagikan di Drive itu sudah saya print, saya apa? Saya laminating ya Pak ya. Saya Oh iya. laminating itu ya karena apa? Karena banyak yang teman-teman guru minat mau pakai, akhirnya belajarlah mereka kan. Jadi makanya itu saya print rame-rame kami patungan kan. Karena 40 ya, 40 kali itu lumayan juga tuh ya untuk biaya laminating dan print warna kita pakai yang sekolah. Kami ada orang 5 tuh yang sering gunakan itu ya akhirnya bisa dipakai itu karena udah dilaminating kan dia tahan lama tuh. Cara penggunaannya ya sederhana sekali, Pak Ahmad Yusuf, sederhana sekali. Yang pasti kita siapkan dulu data siswanya per kelas ya, mulai dari kita buat di Excel atau di Google Spreadsheet. Nanti data siswa itu kita masukkan ke mode kertas itu tadi ya. Pastikan membagikan spreadsheet itu membagikan barcode itu berdasarkan absen, Pak ya, berdasarkan absen. Jadi Oh nanti iya.
Nah, si siswa cara mainnya gini, kita sudah aktifkan di handphone, si siswa cuma hanya pegang gini Pak. Kita kalau pakai handphone saja bisa, cuma kalau kekurangannya kita harus ekstra kuat membacakan soal seperti itu kan. Saran saya kalau di sekolah Pak Yusuf ada infocus atau proyektor, lebih baik di apa mode permainan kuisnya yang dari laptop ini diaktifkan, kemudian ditampilkan ke infocus, tembak ke dinding. Nah, yang handphone itu alat kita untuk mendeteksi jawaban siswa. Misalnya soal nomor satu Presiden Indonesia, misalnya gini nih, misalnya A, B, C, D. Anak-anak cuma muter-muter aja, kita tinggal jalan tuh berkeliling pakai handphone, scan. Nanti langsung muncul di laporan gitu. Sangat sederhana sekali. Bu Emma, cuma masalahnya saya belum praktek karena laptopnya lagi bermasalah. Laptopnya bermasalah bawa ke Penggadaian, Bu. Penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu ya, Bu, ya, Bu Emma ya. Tanggal 27 Bapak Ibu terakhir kumpulkan tugasnya khusus untuk Bu Emma nanti sebenarnya 2 jam bikin ini selesai Bu. Yang penting Ibu udah paham dulu ya. Kemudian nanti Bu Emma buat. Yang penting yang harus disiapkan itu adalah aset-asetnya Bu. Aset-aset materinya harus siap dulu nanti biar gampang. Kemudian Ibu ngajar kelas berapa ya diambil aja dari situ. Kelas berapa, materi apa, bab satu ya. Nggak perlu full bab satu sampai selesai, nggak perlu. Nanti setelah kegiatan ini selesai, baru diselesaikan pelan-pelan, biar bisa digunakan di kelas ya. Yang penting di tugasnya ingat Bapak Ibu, untuk yang Bapak Ibu guru ya, ada 2 halaman. Yang pertama halaman landing page ya, menerangkan identitas Ibu, mata pelajaran ya. Kemudian halaman kedua itu berisi materi ya, bab satu, yang di dalamnya itu ada narasi, ada video pembelajaran. Video pembelajarannya bebas mau ngambil dari YouTube, syukur-syukur Bapak Ibu punya video pembelajaran sendiri. Ketiga ada animasi, kemudian ada evaluasi kuisis ya, evaluasi kuisis, kemudian ada apa LKPD di Canva gitu ya. Pak di drive yang dibagikan untuk alfabet kok kosong. Ntar saya cek ya Bu ya. Perasaan kemarin udah semua nih. Kalau memang kosong, saya cek dulu ya Bu. Kalau memang kosong nanti kita kirim ulang ya. Aman Bu, tenang Bu. Sabar ya. Kita cek dulu ya. Kita cek sama-sama ya, Bu Deka ya. Alfabet. Ini ada Bu alfabetnya Bu. Nah ini alfabet kita cek ya. Ini udah ada nih alfabetnya. Nah ini alfabet semua nih. Nah, ini jadi download dijadikan PNG ini ya. Kemudian ada semua kok. Saya cek dulu ya Bapak Ibu ya. Number. Ini udah ada semua nih. Dan settingannya pun sudah saya kasih berbagi ya. Apalagi ya. Tem- Template PPT, button, panduan kuisis, coba kita cek. Nah, ini ada bukunya lengkap. Tapi ini masih yang basic ya. Untuk soal-soal terbaru belum include di sini karena kuisis ini update-nya cepet ya. Jadi ini belum diperbarui untuk tapi Bapak Ibu yang baru awal berkenalan dengan kuisis jangan bingung nanti dengan tampilan ini ya. Yang pasti Bapak Ibu fokusnya di ini nih, di cara membuat mendaftar dan cara membuat soal ya fitur-fiturnya seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya? Bu Samsia silakan Bu Samsia. Iya, baik Pak. Terima kasih. Mohon maaf telat tadi masuknya. Ya nggak apa-apa Bu. Ya, ya baik. Ini saya sudah mencoba untuk membuat tugas. Ya. Ada halaman depannya, kemudian halaman untuk tempat materinya itu Pak ya. Ada Nah, narasinya, kemudian saya sudah masukkan juga mm,
apalagi namanya video sama asesmennya juga sudah ada. Saya Ya, pakai Quizzes ada keren. di situ. Sudah berhasil semua, Pak. Nah, terima Alhamdulillah. kasih. Hanya saja ketika di materi itu di bab 1 misalnya nih, saya kebetulan saya guru biologi, Pak. Bab 1 itu Mhm. pertumbuhan dan perkembangan. Terus kan ada sub-subnya lagi, Pak. Misalnya Ya, konsep pertumbuhan dan oh perkembangan. gitu. Nah, Hmm. gitu kan. Saya sudah masukkan juga videonya di dalam tentang itu. Kemudian B, Ya. misalnya Ah, faktor-faktor yang ah. mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Saya masukkan juga video sama ada latihan-latihannya sudah berhasil. Tetapi Pak di sini masalahnya setelah saya sudah susun A, B, C, D Ya. gitu. Tapi ternyata yang A itu bertukar jadinya dibawa konsep Oh, pertumbuhan dan perkembangan dia pindah gitu. Dia oke. tidak tersusun lagi. Tetapi yang di dalam itu semua sudah teratur, hanya itunya aja dia berpindah. Seharusnya A dia turun jadi Ke B gitu terakhir ya. gitu Pak. Itu kira-kira kenapa? Oke. Iya, kira seperti Pakai itu. drag Kenapa and begitu? drop, Bu. Bentar ya, kita simulasikan ya Bu Samsia ya. Oh iya Pak, silakan. Terima kasih Pak. Terima Yang kasih untuk Bu Rita, banyak. yang untuk Bu Rita Rosita, LKPD di Canva agar bisa langsung diisi dan dikerjakan oleh siswa bagaimana Pak? Tetap caranya itu pakai apa? Pakai template Bu ya. Kalau Bapak Ibu kasih akses editor maka semua siswa nyerbu ke satu LKPD. Jadi saran saya tetap pakai template atau salinan. Jadi kayak di Google Classroom itu kalau kita bagi materi ya, kita bikin salinan untuk semua siswa, maka semua siswa akan mendapatkan LKPD atau materi yang sama. Begitupun juga sistemnya di Canva. LKPD-nya dikasih akses template, mereka langsung gunakan kerjakan di situ seperti itu. Itu yang offline, yang online. Kalau mau yang offline itu tadi LKPD-nya dicetak dulu, di print bagikan ke siswa. Itu ya Bu ya, Bu Rita gitu ya. Kita cek dulu yang Bu Vivi ya. Sebentar. Coba ini Bu, di sebelah itu Ibu ini ya, coba apa bentar ya. Oh gini. Coba Ibu klik tombol ini Bu ya. Bentar ya, saya lingkari dulu ya. Oke. Klik itu dulu Bu ya, itu saya bentar ya. Oh itu ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. Untuk menampilkan gambarnya ini, bentar. Disimpan dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini bahan ajar. Saya jawab yang Bu Vivi dulu ya. Bahan ajar, bentar ya. Coba diklik itu Bu Vivi ya, kalau gambarnya udah masuk ya. Ke Bu Samsia, oke, sebentar ya. Bu Samsia, kita Iya, bagi iya, layar dulu. iya Pak. Terima kasih. Kita kembali ke editor dulu ya, pastikan di editor ya Bu ya. Ke halaman, karena kan di sini kan Iya tempatnya Bu Pak. ya. Nah ini kan tinggal Ibu tarik aja Bu. Iya Pak. Klik kanan, tarik tuh. Nah gini nih, Oh, drag and drop. Ibu susun lagi. Ini misalnya saya taruh di sini nih. oh, Udah ya, heeh. di Iya klik Pak. kanan, tarik bawah tuh. Nah, drag and drop dia. Gitu ya Bu ya. Ini saya tarik lagi nih. Oh Nah, iya Pak. lagi. Heeh. Jangan lupa Oh, dipublikasikan Bu, apa perubahan yang ada di oh, iya. Ibu Samsiap boleh ini, Iya boleh Pak. apa? Iya Boleh Pak. share link Google Sheet-nya di apa? Di kolom komentar nanti biar kita lihat sama-sama, biar jadi referensi juga Oh, untuk kawan-kawan yang belum mengerjakan. oh, oh iya Pak. Iya siap Pak. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sama Bu Samsia. Ibu ini saya matikan ini ya apa ya? Apa? Kamera ya. Inilah mulai ini naik turun nih sinyal saya. Nanti kalau naik lagi saya hidupkan lagi kameranya.
Silakan Ibu Samsia di posting di kolom komentar, kolom chat. Untuk Ibu Sri di semuanya di aset Bu, di deskripsi apa grup WhatsApp kita di situ kan ada SID, aset, workshop. Nah, semua yang kita buka, kita gunakan semuanya ada di situ. Sudah saya siapkan di situ. Jadi Ibu tinggal copy, salin, kemudian edit. Kita tunggu ini ya, Bapak Ibu sekalian, tinggal kita tunggu yang Bu Samsia ya. Iya Pak, iya iya. Iya. Kayaknya kalau sudah pakai sub-sub ini udah komplit Ibu, siap digunakan ini di kelas ya. Oh ini ya kita. Ibu ini Iya, ada tapi akses. Pak, iya, eh, Ibu salin di ini Bu. Bentar ya. Saya bagi layar dulu ya. Ini kelihatan Bu layarnya sekarang. Bu oh Samsia iya klik di Pak, sini Bu. Di iya sini iya Bu. iya. Di logo rantai ini klik, Oh, salin, baru pastikan di heeh. kolom komentar. Jangan yang ujungnya ada edit ya Bu ya. Oh gitu Pak. Iya Pak, iya iya iya. Iya. Maaf Pak, iya. Jangan yang Saya nggak coba apa-apa ya Bu, silakan. Pak. Iya. Ini saya hapus ya. Nah, nah Iya Pak. masuk ke editor, kemudian cari yang logo rantai ya Bu ya. Ini. Iya Pak. Belum sempurna juga ini Pak, masih. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Ini kan kita satu Iya Pak. tanggal 27 bulannya. Iya Kemudian Pak. setelah itu Iya. Ibu akan lengkapi lagi untuk digunakan di kelas. Iya Pak. Langsung saling link Pak ya. Ya benar, saling link, kemudian Ctrl V di kolom komentarnya. Oke. Tutup, saya tutup. Iya Pak. Tapi Pak, Oke siap. Oh ini ya. Nah ini baru benar nih. Depannya ada halaman muka. Nih saya klik, buka tautan. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, yang punya Bu Samsia tugasnya. Wes keren. Ini memang belum ada. Ini ya, ini belum muncul ya, apanya? iya Pak. Gambarnya. Nah, ini Ibu biar lebih cantik boleh dipindahkan ke samping, tapi terserah ya, terserah Ibu. Kalau Ibu Oh udah iya. lengkap, Tadi udah saya, lengkap, kalau udah sudah, lengkap ini iya, akan panjang ke samping nih, dia jadi gini. belum. Nanti ini boleh pindahkan ke Iya, samping. bab 2. Bab 2 masih kosong ya Bu ya? Iya, bab 2 belum belum masih kosong Pak. Nggak apa-apa kan. Tugasnya batas bab 1. Nggak boleh curang Bu, langsung ngerjain bab Iya 2. Pak. Ini keren Bapak Ibu. Nah, ada ucapan selamat datang. Nah, di bagian bawah nanti boleh Ibu tambahkan untuk mempercantik tombol apa button media sosialnya Ibu ya. Di sini di bagian Oh bawah. iya. Kemudian boleh kasih footage nama Ibu dan sekolah ya. Nanti kita praktekkan menambahkan footage. Jadi ketika orang buka di bagian bawah, oh, ini punya Ibu Samsiah gitu. Halaman muka, Oh. kemudian bab 1. Ini nah, mulai turun nih. Nah, ini udah lengkap nih, keren nih. Ah, ini yang saya maksud ini Pak. Oh, yang Langsung ini. C. Ini Yang tetap C, bisa. iya ini. Oh, yang Bukan ini ya, Bu ya. Oh, iya 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 benar. Pak, ini yang poin Bisa yang bisa di sub-subnya iya seperti C, D, ya, E, bisa ini A. bisa seperti tadi, Bu. Bisa seperti Iya tadi, Pak, Bu. iya. Ini juga bisa Iya di Pak, drag iya. and drop, Bu ya. Nah, sama persis kayaknya. Udah Iya. keren, oh. Ini udah pakai AI ya, pakai Bing Ah, ya, Bu ini mau ya. diganti gambarnya. Hanya Kenapa, Bu? coba-coba Pak. Oh, gitu, nggak apa-apa. Hanya coba-coba Nah, Pak. ini Mau diganti gunanya nanti tombol yang gambarnya. di menu apa? Nggak apa-apa, Bu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, apa? Ibu Samsia menggunakan mode tombol dicuitkan ini gunanya untuk menghemat tampilan ya. Jadi ketika anak-anak klik di Iya, sini, baru materinya terbuka. Nah, gitu tuh. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang seperti saya iya. kemarin, kekurangannya yang saya buat itu, ini dia penuh tuh. Nah, gitu tuh.
Nah, tapi untuk mengakalinya, Iya. Bapak Ibu sekalian boleh manfaatkan fitur ciutkan ya. Nanti tampilannya seperti Bu Sia gitu. Keren, Bu. Iya, Pak. Iya. Nah, Videonya juga ada sudah YouTube. berhasil Nah, Pak ini Bu. disimpan di dalam. Oke, kita klik ya. Nah, ini udah berhasil, Ibu. Nah, ini ya keren nih. Penasaran bagaimana biji bisa menjadi pohon? Yuk kita belajar. Oke, mantap. Mantap sekali, Ibu. Wizis, kita cek ya. Nah, Ibu, ininya jangan admin, Bu. Masih salah. Ya, ini kan keterangannya admin ya. Iya Pak, masih iya Pak, iya. Nah, kalau admin yang klik Iya Pak, ini iya. bisa itu tuh bisa ngedit dia. Nah, tuh. Nah, ya bisa edit. Nah, Iya. ini kalau mau masuk ke akun Ibu ini salin dan edit ya. Nah, link yang harus dibagikan Ibu karena sifatnya untuk evaluasi hanya review ini, Bu. Itu tadi sudah saya Oh jelaskan iya. ya. Jadi link Yang Ibu bagikan link admin ini. link yang mana Pak yang dipakai? Iya Pak. Kalau untuk evaluasi saja, untuk anak-anak menguji kemampuan mereka pakai review, Bu. Review. Oh iya. Ya, review, klik. Nanti akan Heeh. muncul di sini. Nah, ini udah direkam ya. Heeh. Nah, tinggal Ibu mau pilih ya. Mau pilih dalam bentuk link. Ini boleh dari sini boleh ya. Keterangannya Bu ini nih Bu. Iya. Ada bacaan join bukan admin. Ini nih, saya besarin ya. Iya. Nah, Iya. ada bacaan join ya. Nah, ini kelihatan ya Iya. Bu ya, join ya. Nah, di situ bedanya Bu. Iya Pak, iya. Kelihatan Nah, Pak ya. nah, Oh, iya itu Pak. kalau mau versi link ya, atau Ibu mau versi ini. Ini sama ya, ini linknya sama dengan yang tadi. Ini keterangannya join. Atau Ibu mau dengan barcode. Klik barcode, ini di Barcode. Oh screenshot Bu. iya Pak. Nah, yang sama pertanyaan dengan Pak Yusuf tadi. Jadi anak-anak ketika buka itu, keren Bu, Samsia tugasnya pakai barcode-barcodean gitu kan. Barcode. Nah, Oh iya. Di anak-anak tinggal, screenshot Pak ya. ya benar, di screenshot disimpan. Itu ya Bu Hmm. ya. Oh, Apa? oke, terima kasih Oke, Pak. sama-sama. Nah, di sini Ya Pak, Bapak Ibu terima kasih sekalian ya. banyak. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan dengan Quizizz dari Quizizz ya, linknya. Ini linknya link admin. Ya, ini yang beda. Kalau tadi linknya Iya. join. Kalau link admin siapa saja yang klik Mm-mm. ini Join. jadi punya dia gitu ya. Hmm. Hmm. Oke, saya stop ya. Oke ya Ibu ya. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama Ibu Samsia. Iya, Udah keren sekali. alhamdulillah. Heeh. Iya Pak. Iya, nanti diperbaiki lagi Pak. Terima kasih. Ya Ibu. Jam udah 9 gitu. Baik. Masih ada lagi nggak yang mau Silakan. nanya? Iya, kalau nggak Silakan ada, Mas. iya kalau nggak ada kan kita tutup aja. Biar Iya, Bapak Ibunya bisa bikin ya. Tapi iya. di grup masih boleh nanya ya, Bapak Ibu ya. Ya iyalah, Iyalah, iyalah. masa ya iya dong. Silakan Bapak Ibu Nah, kalau masih mau bertanya. Kalau enggak, udah Bapak kita closing aja. iya, oke. Bapak Ibu, itu tanggal 27 ya terakhir. Silakan ada waktu seminggu di apa? Di edit-edit tugasnya apa yang kurang, apa yang belum. Nah, Bapak Ibu silakan tuh saling tanda kutip ya, saling pamer di grup mengirimkan tugasnya. Jadi biar jadi apa referensi atau motivasi buat teman-teman yang belum selesai mengerjakan. Itu saja Bapak Ibu dari saya Kalau tetap ada yang semangat. udah bisa, Silakan bisa Mamazi. ngajarin teman-temannya ya Bapak. Gimana? Kalau udah ada yang bisa saling bantu. Iya, Misalnya iya itu Bapak lagi maksudnya. sibuk kan teman-teman yang lain bisa saling bantu. Ya, iya itu maksudnya pamerkan di kolom chat kan grup. Jadi teman-teman saling, oh kayak ini yang bagus nih. Boleh japri tanya gimana caranya Bu, gitu-gitu ya. Baik Bapak, sebelum kita tutup nih Bayu masih mau nanya nih. Silakan Ya, Bayu. silakan Pak Bayu. Ya, makasih Ami, makasih Pak Subah. Ini ada pertanyaan yang Bayu punya ini. Ini Bayu begini, Bayu punya rancang kalau nanti ada apa nama tuh yang materi yang sudah ada materi di Google Sites, kemudian di Quizizz itu kita pakai template presentasi. Di template presentasi itu lebih ada kuis-kuisnya yang relax, ada penelitian yang menunjang tambahan dari situ, kemudian ditambah dengan Q&A-nya.
Itu bagaimana mengefektifkan mutu konten yang sudah disusun dalam pengembangan portal pembelajaran seperti ini, sama ada dia dilakukan. Kalau dia sinkronus berarti dia kini tetap muka, tidak ada Ya, tidak, kalau untuk kuisisnya lebih sekedar rileks saja. Tidak ya. ada Q&A, tapi kalau sinkronus dia bisa bertanya dipadukan di dalam kuisis itu. Itu saja Pak Subah. Oke. Pak Bayu gini, benar sekali kata Bayu. Kalau kita main quizzes itu kita lihat konteksnya dulu. Mau asinkronus atau sinkronus. Kalau mau asinkronus nanti ada lagi bentuknya. Mau langsung si peserta saling berlomba-lomba mengumpulkan nilai yang tinggi, atau guru yang pegang kontrol atau pemateri atau narasumber yang pegang kontrol. Seperti yang kita simulasikan di hari kemarin. Saya yang pegang kontrol, ada 4 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya yang melanjutkan ke setiap pertanyaan, saya yang mengklik tombol next. Itu yang guru atau narasumber yang punya kontrol. Yang pertama tadi langsung yang tidak guru yang tidak mempunyai kontrol, dia akan si peserta workshop atau murid akan berlomba-lomba memperoleh nilai yang paling tinggi. Itu yang sinkronus, yang langsung. Bisa juga Pak Bayu dengan mode penguasaan atau mode paper mode, tapi harus disiapkan dulu alat dan bahannya. Nah, terkait itu tadi, Pak Bayu bisa memaksimalkan kalau yang tatap muka dan ini diintegrasikan ke Quizizz, Pak Bayu bisa mengajak peserta coba-coba memakai presentasi interaktif. Presentasi interaktif di mana di dalamnya tersebut ada materi, bisa langsung di slide berikutnya Bapak Ibu sisipkan soal. Soalnya pun beragam, bisa uraian singkat, pilihan ganda, segala macam. Kemudian di slide ketiganya lagi Bapak Ibu sisipkan materi lagi. Keempat, sisipkan pertanyaan lagi. Ya, tinggal pengaturannya bagaimana. Itu fungsinya itu langsung merefresh si peserta workshop ya. Ketika kita baru menjelaskan di slide pertama, slide kedua mereka langsung dikasih pertanyaan. Masih ingat nggak mereka? Nah, itu salah satu metode pembelajaran yang langsung kita bisa mengukur bukan ya, tingkat pemahaman dari peserta workshop atau murid kita dengan menggunakan presentasi interaktif seperti itu. Nanti isi kontennya silakan Pak Bayu sesuaikan dengan materi apa yang ingin disampaikan. Seperti itu saja dari saya Pak Bayu. Semoga menjawab. Udah, Bayu? Baik. Udah? Ya, oke. Jadi kalau bisa lebih bagusnya itu memikirkan juga pertimbangan antara sinkronus atau asinkronusnya. Iya, Tetapi konteksnya kalau gitu. seandainya kita bisa menggunakan aset di menu utama, berarti kita bisa memainkan nanti ini evaluasinya melalui aset itu, kemudian materi-materinya kita disusun seperti yang ditampilkan Bapak kemarin. Iya, bisa. Pokoknya kita dalam menyusun, memanage aset dan isi konten dari Quizizz itu kita yang punya kontrol penuh, Pak. Jadi tinggal bagaimana cara memainkannya nanti. Untuk memanajemen isi konten dari si Quizizz itu yang mau kita tampilkan itu memang pure kita yang pegang kontrol. Seperti itu, Pak Bayu. Oke, Baik, silakan udah Mama Bayu? Oke, kalau sudah, terima kasih Baba, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bapak Ibu semua. Akhirnya selesai sudah kegiatan kita, tinggal kita diskusi di grup ya. Foto-foto dulu satu kali apa bareng Ya, 2 kali boleh. diaktifkan tuh. Baba aja yang moto ya. Baba lah. Oke, yuk layar pertama Bapak Ibu silakan diaktifkan kameranya. Hari terakhir ini, besok udah nggak ada lagi. Oke, 1, 2, 3 layar pertama. Oke, sudah semua? Oke, alhamdulillah udah banyak menyalakan. Oke ya, 1, 2, 3. Hop, tahan senyumnya. Saya ini dulu, kemudian saya copy dulu, saya pindah seperti biasa, pindah ke WhatsApp. Ke ini ya, sebentar ya Bapak Ibu ya.
Oke. Halaman kedua lagi Bapak Ibu sekalian. Halaman kedua, boleh diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bu Rukia, makasih ya. Saya ini dulu. Oke, Pak Ahmad, sebentar Pak Ahmad Yusuf, saya ini dulu foto dulu. Sebentar ya Bu Rukia, Pak Ahmad Yusuf. Oke, saya foto. Saya kirim dulu. Oke, halaman ketiga sekarang Bapak Ibu. Halaman ketiga, halaman terakhir. Oke, oke Pak Apep, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya kopikan dulu. Kemudian, oke ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Semuanya sudah. Baik, Terima Bapak terima kasih. kasih ya. Semoga ilmu yang Terima diberikan kasih, kepada Bapak Ibu semua Bun. jadi ladang Upload pahala ke buat Bapak. Ya, amal jariah. Terima kasih ya. Amin, Terima kasih amin. semua. Ya Bapak Ibu, saya mohon Terima Assalamualaikum. maaf kasih, kalau dalam Bu Uni. Terima penyampaiannya ada kasih, yang kurang. Pak Kasih Subhan. ilmunya, Terima kasih Pak. banyak. Terima kasih. Salam buat Selamat